Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan ini, saya akan menuangkan secangkir cerita tentang seorang gadis muda yang cantik. Sejak masih kecil, gadis ini diadopsi oleh seorang kakek tua untuk dijadikan istrinya setelah berusia dewasa. Bagaimana cerita lengkapnya? Silakan subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan ceritanya. Berawal di tengah lautan, ada sebuah perahu yang selalu menjadi tempat para pemancing yang dimiliki oleh seorang kakek tua. Di sana juga ada seorang wanita muda yang cantik, sebut saja Laila, di mana para pemancing menyangka Laila adalah cucu kakek yang dia temukan di salah satu tempat yang jauh. Karena ketidaktahuannya, mereka selalu memanfaatkan Laila dengan menggodanya. Namun, sang kakek selalu mengawasi dan menjaganya. 너 진짜 입에서만 살았어? 너 7살에 입에 들어갔고 한 번도 나간 적이 없다며? 몇 살이야? 그러게. Di kalangan para pemancing, sang kakek juga terkenal bisa meramalkan nasib seseorang, baik itu masalah bisnis, asmara, atau yang lainnya. Lalu kemudian seorang pria gondrong meminta sang kakek untuk meramalkan nasibnya dengan menggunakan metode anak panah dan Laila. Lalu kakek pun mulai melakukannya. Namun ternyata, hasil ramalan itu tidak sesuai dengan harapan pria gondrong ini. Lalu kemudian dia sedikit marah. 뭐? 영감, 아까 말 진짜? 왜? 마누라 바람핀데? Pada saat menjelang sore, sang kakek mengantarkan pulang mereka sambil membeli bahan makanan. Tentunya Laila seharian berada di perahu tanpa seorang teman. Laila selalu memainkan apa saja, termasuk memanah. Dia terlihat sangat mahir dalam menggunakan busurnya itu. Setiap malam sebelum tidur, sang kakek selalu membersihkan punggung Laila dan selalu memainkan alat musik di setiap malamnya. Karena hari pernikahan tinggal beberapa minggu lagi, sang kakek mengukur tubuh Laila untuk dibelikan gaun yang pas. Pada saat pagi hari sebelum Laila bangun tidur, sang kakek buru-buru pergi ke darat sambil membawa sepatu Laila. Tidak ada kata-kata bosan bagi Laila, meski setiap harinya hanya melakukan hal yang sama. Dan hal yang selalu membuat Laila antusias adalah menyambut kedatangan sang kakek yang membawa para pemancing. Tanpa sengaja, Laila melihat sepatu baru yang dibelikan oleh sang kakek. Entah dia merasa senang atau tidak, ekspresinya terlihat biasa saja. Setiap barang yang baru, kakek selalu menyimpan di lemari dan menguncinya. Lalu sang kakek menyimpan kuncinya tanpa sepengetahuan Laila. Pada hari ini, mereka kedatangan dua orang pemancing. Laila begitu tertarik melihatnya karena belum pernah melihat sebuah kamera. Apalagi ketika dia ditawari untuk foto bareng. Tentu saja dia begitu sangat senang. Tapi ajakan mereka itu hanyalah akal-akalan saja, agar keduanya bisa dekat dengan Laila. 야, 근데 너 저기 할아버지랑 같이 사는 거니? 생각보다 아주 잘 나왔다. 응? Dengan menggunakan busurnya, sang kakek selalu melindungi Laila. Akan tetapi, kedua orang ini langsung membuat rencana karena hanya ada mereka berempat di tempat itu. Lalu sang kakek ditangkap dan diikatnya. Kemudian mereka mencari Laila. Karena kelincahan Laila dan pengetahuan seluk-beluk perahu, membuatnya mampu dengan mudah lolos dari kejaran. Bahkan dia juga mampu mengalahkan kedua orang itu. 없어. 야, 들어가. Keesokan harinya, sang kakek menjemput 5 orang pemancing, dan salah satu dari mereka ada seorang lelaki muda yang tampan seumuran dengan Laila, di mana Laila terlihat cukup tertarik padanya.
dan sang kakek menyadari hal tersebut. Laila langsung menghampiri pria itu dan merebut earphone yang sedang dia gunakan. Lalu pria itu menanyakan beberapa hal. Tapi Laila tidak menjawab satupun dari pertanyaan itu. Sementara sang kakek mengawasi mereka, lalu membawa Laila menjauh. 저 할아버지 친할아버지야? 외롭지 않아? 입에서만 살았어? Pada malam hari, pria itu melihat Laila yang sedang bersih-bersih. Dia tersenyum tipis melihat pria itu. Karena penasaran, pria itu menanyakan sesuatu tentang Laila kepada ayahnya dan mengatakan bahwa Laila ditemukan sang kakek lalu diadopsi. Pada siang harinya, ayah pria itu meminta sang kakek untuk meramalkan nasib bisnisnya. Dan seperti biasanya, sang kakek langsung melakukannya. Ketika mereka akan pulang, pria tampan itu memberikan earphone miliknya kepada Laila. Saat sedang menikmati lagu, sang kakek yang baru saja pulang langsung membuang barang itu, kemudian memindahkan baju pernikahan ke dalam lemari. Laila yang berada di luar melihat hal tersebut. Lalu kemudian sang kakek menyiapkan mesin perahunya. Entah mungkin karena cemburu, dia berniat menjauh memindahkan lokasi perahu. Tentu dia tidak ingin rencana yang telah lama dia buat gagal begitu saja. Selama bertahun-tahun, untuk pertama kalinya Laila cemberut kepada sang kakek. Pada hari berikutnya, setelah sang kakek pergi, Laila membuka lemari itu, kemudian dia mengenakan baju dan sepatu yang telah disiapkan. Ketika sang kakek datang dengan membawa pemancing serta hadiah berupa kalung, Laila merusaknya pada saat itu juga. Kemudian dia berjalan keluar mendekati seorang pemancing, lalu dengan sengaja membuat sang kakek cemburu. Pada saat sang kakek mencoret 3 tanggal sekaligus, Laila melihatnya dan berpura-pura tidur. Mungkin sang kakek sudah tidak sabar lagi menunggu hari pernikahannya. Ketika sang kakek terbangun, Laila sudah tidak ada di tempat tidurnya. Hal itu membuat sang kakek khawatir, yang ternyata Laila sedang main ayunan. Namun kemarahan Laila masih berlanjut, bahkan semakin terlihat jelas. Pada hari berikutnya, Laila begitu sangat bahagia dan tersenyum melihat pria tampan itu kembali memancing. Dia menyambut pria itu dengan penuh harapan, terlihat dari kedua bola matanya. Ketika pria tampan itu melihatnya, Laila pun masih tetap tersenyum, sehingga membuat sang kakek kembali cemburu. Laila semakin marah kepada sang kakek atas perbuatannya. Hal itu membuat sang kakek semakin tidak sabar, sehingga dia merobek kalender pada bulan itu agar lebih cepat. Pada saat semua orang tidur, pria itu masih menatap foto Laila di handphone miliknya. Sedangkan Laila sendiri diam-diam keluar dari ruangan pergi menghampiri pria tampan itu. Hampir mau melakukan enak-enak. Tiba-tiba ada sang kakek. Pada akhirnya, sang kakek mengusir pria itu dan para pemancing lain pada pagi harinya. Kemudian Laila berusaha kabur dengan mengemudikan perahu lain. Akan tetapi, sang kakek mampu menggagalkannya. Sang kakek mulai hilang kesabaran, lalu dia merobek kalender dan merubah ranjang tempat tidurnya. Namun ternyata, pria tampan itu tidak menyerah begitu saja. Dia datang kembali dengan membawa selembaran bukti pencarian orang hilang. Tentu hal ini membuat rencana sang kakek gagal, sehingga dia menyerang pria tersebut. Tetapi, Laila melindunginya. Lalu kemudian sang kakek mencoba lagi memperbaiki mesin perahunya. Namun dia gagal dan membuatnya terluka. Meski Laila dalam kondisi marah, dia tetap peduli kepada sang kakeknya dengan mencoba mengobati lukanya. Tak lama kemudian pria itu meminta sang kakek untuk meramalkan nasibnya mengenai 2 pilihan. Yang pertama, Laila ikut dengan pria itu lalu hidup bahagia, atau Laila tetap menikah bersama sang kakek dan hidup bahagia. Dan tanpa disangka, sang kakek langsung menyetujuinya.
Dari hasil ramalan itu, dipastikan bahwa Laila akan ikut dengan pria itu. Lalu mereka berdua berpamitan untuk pergi. Keesokan harinya, sang kakek mengeluarkan semua barang-barang yang telah dia siapkan untuk pernikahan dari lemarinya. Karena dia cemburu dan merasa kecewa, mau tidak mau sang kakek harus bisa menerima kenyataan. Sementara Laila sendiri merasa sedih, karena bagaimanapun juga, sang kakek telah merawatnya selama ini. Saat keduanya ingin pergi menjauh, ternyata sang kakek telah menyiapkan tali yang diikatkan pada perahu untuk mengakhiri semuanya. Namun Laila menyadari hal itu. Lalu dia memotong talinya dan kembali pada sang kakek. Lalu kemudian keduanya memutuskan untuk melangsungkan acara pernikahan. Kemudian persiapan dilakukan dan pernikahan dilaksanakan dengan disaksikan oleh pria itu. Laila dan sang kakek pergi menggunakan perahunya ke suatu tempat. Mungkin berbulan madu ya. Setelah melepas baju pernikahan sang kakek, memainkan alat musik hingga membuat Laila tertidur lelap. Lalu kemudian sang kakek menembakkan anak panahnya ke atas. Dan tanpa sepengetahuan Laila, sang kakek melompat dan berenang di laut menuju tempat entah kemana. Karena keinginannya sudah terlaksana, meski belum melakukan enak-enak. Tidak lama kemudian, pria itu melihat perahu mereka kembali. Namun anehnya, hanya ada Laila saja di dalamnya. Dan lebih anehnya lagi, Laila ternyata seperti sedang bercocok tanam, padahal sawahnya nggak ada yang menggarap sama sekali. Bahkan perahu yang sudah seperti rumah bagi sang kakek dan Laila juga bergerak perlahan tenggelam dengan sendirinya. Namun, pada akhirnya, Laila kembali ke daratan bersama pria tampan itu setelah bertahun-tahun hidup di tengah laut bersama sang kakek. Kehidupan baru di luar sana telah menunggu Laila. Dan film pun berakhir sampai di sini.